Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Nuri Saputra. Di video kali ini kami akan bercerita mengenai teror hantu rentenir. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki yang berkecukupan. Cerita horor yang akan saya ceritakan kali ini mengenai teror hantu rentenir. Namun sebelum saya mulai cerita ini, penting untuk diingat bahwa ini hanyalah cerita fiksi belaka. Sekarang kita akan langsung mulai ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dihantui oleh kemiskinan dan keputusasaan, terdapat seorang rentenir yang bernama Andi. Andi ini dikenal sebagai sosok yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Dia memanfaatkan orang-orang yang membutuhkan uang dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Andi hanya peduli dengan keuntungannya sendiri dan tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kepada mereka yang tidak mampu membayar cicilan hutangnya. Penduduk desa merasa takut dan terjebak dalam cengkraman si Andi yang mengerikan. Suatu malam, saat Andi sedang keluar untuk menagih hutangnya dari salah satu korbannya, si Andi ini mengalami kecelakaan yang sangat tragis. Mobil yang dia kendarai terperosok ke dalam jurang yang dalam dan nyawa Andi pun seketika melayang. Beberapa saat setelah kematiannya, desa itu seolah-olah diliputi oleh kegelapan dan ketakutan yang luar biasa. Beberapa orang mulai melihat dan merasakan kehadiran hantu yang menyerupai Andi, tetapi dengan wajah yang penuh luka dan sangat menyeramkan. Hantu Andi hanya muncul pada malam hari dan menghantui orang-orang yang pernah menjadi korban kekejamannya dan kejahatannya. Sosok hantunya memancarkan aura yang sangat gelap dan memaksa para korbannya untuk menghadapinya. Mereka merasakan ketakutan dan panik yang tidak dapat dijelaskan. Penduduk desa pun mulai berspekulasi tentang apa yang terjadi. Beberapa orang percaya bahwa hantu Andi datang untuk menghantui mereka yang pernah menjadi korbannya si Andi. Sementara yang lain menganggap itu hanyalah imajinasi belaka. Namun, semakin banyak orang yang merasa terganggu dan diteror oleh sosok hantu Andi, dan mereka kini hidup dalam ketakutan. Desas-desus tentang hantu rentenir Andi yang mengerikan kini mulai menyebar bahkan sampai ke ujung desa sebelah. Akhirnya, sekelompok orang memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal yang terkenal. Orang-orang tersebut meminta bantuan kepada paranormal untuk menangani kasus hantu rentenir bernama Andi. Lantas, paranormal tersebut melakukan penelusuran dan menemukan bahwa hantu Andi ternyata tidak tenang di alam sana. Dan setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, paranormal menemukan bahwa hantu Andi sebenarnya hanya ingin meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia rugikan ketika berprofesi sebagai rentenir. Namun, hantu Andi merasa kesulitan untuk meminta maaf secara langsung kepada mereka, sehingga membuatnya tidak tenang di alam sana. Hal ini mungkin disebabkan oleh perasaan bersalah yang terus mengganggu dirinya di alam sana. Lantas, paranormal itu kemudian memberikan saran untuk mencari orang-orang yang pernah ditagih secara kejam oleh Andi dan berbicara dengan mereka tentang kejadian yang terjadi saat ini. Dengan cara tersebut, hantu Andi akan dapat meminta maaf dan berusaha untuk berdamai dengan masa lalunya. Setelah serangkaian ritual dan upacara doa, paranormal tersebut berhasil menghentikan teror hantu rentenir Andi. Akhirnya, hantu rentenir Andi ini dapat disingkirkan dan desa tersebut kembali hidup damai dan terbebas dari teror. Cerita tentang teror hantu rentenir Andi ini menjadi peringatan bagi kita semuanya tentang pentingnya berempati dan berlaku baik terhadap sesama. Tindakan kejam dan tidak manusiawi akan memiliki sebuah risiko, baik di dunia ini maupun di dunia setelah kematian. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Ingatlah selalu untuk menjaga diri dan bersikap baik terhadap orang lain.